ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับคือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้อตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้ล้มเด็กจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจนนักเรียนปลาหมึกเทินโดดโผล่หมดแล้วเอาตัวใหม่ไปคุณค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำ เริ่มที่ใครก่อนดี ครูคะขอเนี่ยกลับบ้านค่ะเงินคือเศษกระดาษบ้านนักเรียน แต่เด็กมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีนักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนค่ะขอบคุณครับมนูนมาครับ สมรมาค่ะ ลำจวน ไม่มาค่ะ เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียว ทำอะไรกันน่ะ เธอ2 คนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวสิเด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอ่ะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชี้นี่โอ๊ยโดนตาแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดแต่ค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ขอบคุณครับ คำพูดแต่ค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับคุณครู ค
วันละ1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวน ทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ ครูครับครูครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ จะเป็นแม่เธอเอง วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล ขอบใจนะให้เธอทุกคนมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะ Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Aman yang beranggotakan Andra Edi Setiawan, Manja Hadlin, dan Andrea Sifardo Lubis akan menyampaikan materi kita tentang pengukuran kinerja sektor publik, di mana di sini kami membahas materi yakninya yang pertama sistem pengukuran kinerja di sektor publik, yang kedua faktor yang mempengaruhi kinerja, yang ketiga tujuan penilaian kinerja, yang keempat prinsip pengukuran kinerja, dan yang kelima ada ukuran kinerja. Untuk yang pertama, marilah kita masuk ke sistem pengukuran kinerja di sektor publik. Nah, sebelum sampai pada sistem pengukuran kinerja di sektor publik, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi kinerja.
Definisi kinerja yaitu merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Nah, pengukuran kinerja adalah suatu kerja penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Nah, untuk sistem pengukuran kinerja sektor publik sendiri adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk 3 hal berikut. Yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik secara optimal. Yang kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial juga. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan kinerja sektor publik yang bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak dan bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sektor kinerja non-finansial. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja? Nah, ada beberapa faktor yang menurut Mahmudi yang mempengaruhi kinerja, antara lain yang pertama ada faktor personal atau individu. Ini biasanya meliputi pengetahuan, skill, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Yang selanjutnya, faktor kepemimpinan. Ini biasanya meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau tim leader. Yang ketiga ada faktor tim. Di sini faktor timnya bisa meliputi kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim dalam kinerja. Lalu ada faktor sistem. Faktor sistem ini meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja organisasi. Selanjutnya, ada faktor kontekstual atau situasional. Ini meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal dalam organisasi. Nah, menurut Campbell, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini dapat diurutkan agar lebih mudah, yakni sebagai berikut. Kinerja sama dengan knowledge, skill, motivation, role, perception. Di mana knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dan skill ini mengacu pada kemampuan pegawai dalam melakukan kinerja. Motivasi ini adalah dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan, dan role perception, yakni menunjukkan peran individu dalam melakukan pekerjaan. Baik, di sini saya Andres Rivaldo Lubis akan melanjutkan penjabaran materi dari submateri yang ketiga dan keempat, yang dimana di sini akan saya bahas itu adalah tujuan penilaian kinerja dari pengukuran kinerja sektor publik. Sebelum kita masuk dan lebih mengenal apa sih tujuan penilaian kinerja ini, sebaiknya kita tahu dulu dasar dari penilaian kerja ataupun kinerja,
yang dimana penilaian kinerja ataupun kerja merupakan salah satu bagian aktivitas dalam pengendalian manajemen sektor publik. Dan penilaian kinerja juga merupakan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Ada beberapa contoh, yang salah satunya itu untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegiatan suatu organisasi, maka akan dilakukan penilaian untuk seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Nah, adapun tujuan pokok yang bersumber dari Profesor Mulyadi adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Jadi ada outcome yang memang harus betul-betul dicapai. Yang berikutnya adalah tujuan sistem pengukuran kinerja. Jadi ada beberapa tujuan dari sistem pengukuran kerja ini. Yang pertama itu untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangannya dan pencapaian strategi. Yang ketiga itu untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence. Yang keempat itu sebagai alat untuk mencapai kepuasan yang dalam artian berdasarkan pendekatan individual ataupun pendekatan emosional dan kemampuan kolektif yang secara rasional. Yang berikut adalah manfaat dari pengukuran kinerja, yang dimana manfaat dari pengukuran kinerja ini dibagi ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Ini yang pertama. Baru tahap ataupun proses dan juga manfaat yang didapatkan berikutnya adalah memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif ataupun penilaian untuk memperbaiki kinerja. Yang berikutnya adalah sebagai dasar ataupun acuan untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang berikutnya adalah sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan secara secara vertikal, dan juga membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan itu terpenuhi. Dan yang berikutnya membantu memahami proses kegiatan instansi dari pemerintahan. Yang berikutnya memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Yang dalam artian ini untuk mengetahui kinerja organisasi, maka setiap organisasi itu harus memiliki kriteria keberhasilan berupa target-target tertentu yang hendak dicapai. Yang dalam artian ada indikator keberhasilan, yang dimana tingkat pencapaian atas target tersebut didasarkan pada suatu konsep yang sudah teruji validitasnya dalam melakukan pengukuran kinerja dari suatu organisasi. Kita masuk ke sub materi yang keempat, yaitu adalah prinsip pengukuran kinerja ataupun prinsip pengukuran kerja, yang dimana ada beberapa prinsip yang harus digunakan. Ada 5. Yang pertama itu adalah evaluasi kembali penilaian yang ada. Jadi di dalam prinsip mengevaluasi ini ada penilaian yang dievaluasi secara rutin apabila sudah tidak berguna. Jadi ada alasan yang terkait dengan kenyamanan harus dikemukakan. Yang kedua yaitu untuk mengukur kegiatan yang tidak penting. Jadi secara keseluruhan hasilnya itu dilihat. Yang ketiga, penilaian harus memotivasi tim kerja untuk mencapai tujuan. Jadi pembagian dalam proses
memotivasi ini merupakan mekanisme dari tim kerja, dan apabila tim kerja mencapai tujuan, maka harus ada penilaian ataupun apresiasi ataupun motivasi yang akan diberikan agar tujuan itu tercapai. Yang berikutnya itu membuat proses dan sistem pengukuran secara integrasi dan dengan strategi. Jadi dalam proses ini organisasi akan memonitor minimal itu dari mulai biaya, peningkatan kualitas, pengukuran waktu, pelaksanaan produksi, dan juga penciptaan serta pengambilan dari investasi. Yang berikutnya, prinsip yang terakhir adalah fokus penilaian harus melibatkan akuntabilitas publik, yang dalam artian ukuran internal umumnya itu harus digunakan adalah rasio perbandingan dari kinerja tahun atau antar unit atau antar kelompok, individu, departemen, dan juga ada proses penilaian terutama di mata masyarakat, dan juga eksternal juga dihubungkan dengan yang namanya akuntabilitas publik. Berikut submateri yang sudah saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pembahasan tentang ukuran kinerja. Nah, di sini kita harus tahu maksud dari ukuran kinerja sektor publik itu adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan kinerja sektor publik. Perlu kita ketahui ukuran kinerja sektor publik ini berbeda dengan sektor swasta. Kenapa berbeda? Karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output. Maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial. Dalam melakukan pengukuran kinerja, ada dua informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja. Yang pertama itu informasi finansial terkait dengan keuangan. Informasi finansial ini yang dinilai adalah laporan kinerja keuangan yang diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Ketercapaian aktivitas penganggaran dan aktivitas aktual artinya dari segi yang dianggarkan itu tercapainya berapa persen. Dalam informasi finansial ini, ada dua analisis yang berfokus pada varians pendapatan dan varians belanja. Artinya, terkait dengan kegiatan variansnya untuk membiayai kegiatan itu sumbernya apa, kemudian kegiatan itu pengeluarannya itu apa-apa aja. Selanjutnya yang kedua yaitu informasi non-finansial. Informasi non-finansial ini artinya selain dari keuangan atau non-keuangan. Nah, untuk non-finansial ini dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Non-finansial ini teknik pengukuran kinerja yang sering digunakan itu adalah metode balance scorecard. Di dalam metode balance scorecard ini melibatkan 4 aspek, yaitu yang pertama perspektif finansial, yang kedua itu perspektif kepuasan pelanggan, yang ketiga perspektif efisiensi proses internal, dan yang terakhir yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di dalam pengukuran kinerja sektor publik terdapat juga pengukuran value for money dan pengembangan value for money. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengukuran value for money. Ada kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik adalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencangkup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pengukuran value for money, ada baiknya kita mengetahui apa itu value for money.
Value for money itu merupakan konsep pengeluaran organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Sekarang kita bahas dulu ekonomi. Ekonomi itu merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Kemudian efisiensi. Efisiensi itu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Terakhir yaitu efektivitas. Efektivitas itu merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, pengembangan indikator value for money. Nah, indikator value for money itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu indikator alokasi biaya, adalah ekonomi efisien. Yang kedua, indikator kualitas pelayanan, adalah efektivitas. Ada 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Dijelaskan dalam konsep yang dikenal dengan 3E. Pertama, ekonomi. Ekonomi itu adalah hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input. Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi itu dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Sedangkan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Indikator efektivitas itu adalah indikator yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Nah, dari uraian di atas, kita simpulkan ketiga pokok bahasan dalam value for money itu sangat terkait dengan yang lainnya. Ekonomi membahas input, efisiensi membahas input dan output, dan efektivitas membahas output dan outcome. Ketiga hubungan ini dapat digambarkan sebagai contoh. Gambarnya itu bisa dilihat di makalah. Terus ada langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi itu hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Contohnya suatu kegiatan operasional. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi itu hal yang penting dari 3 pokok bahasan value for money. Efisiensi itu diukur dengan rasio antara output dan input. Contoh, proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Ketiga itu pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas itu merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Dan yang terakhir itu pengukuran outcome. Pengukuran outcome itu adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Outcome itu lebih tinggi nilainya daripada output. Di dalam pengukuran outcome memiliki 2 peran, yaitu peran retrospektif. Peran retrospektif itu terkait dengan penilaian kinerja masa lalu. Yang kedua itu peran prospektif. Peran prospektif itu terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Nah, untuk gambar elemen-elemen pengukuran kinerja value for money itu bisa dilihat di makalah. Selanjutnya, ada peran indikator kinerja bagi pemerintah, yaitu yang pertama untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua sebagai mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga itu masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemutasi jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Kelima, untuk menunjukkan standar kinerja.
keenam itu untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Nah, yang terakhir itu untuk menunjukkan wilayah, bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan. Nah, permasalahan teknis yang dihadapi pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas itu adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Adapun solusi praktis atas masalah tersebut itu dengan cara membandingkan input finansial atau biaya dengan output non-finansial. Misalnya biaya unit atau unit cost statistik tersebut digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistik yang spesifik untuk unit kerjanya.